من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah disertai dengan ta'liq ringkas yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki muqaddimah yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Syekh Shalih Fauzan menceritakan tentang sejarah dibukukannya kitab-kitab akidah. Itu karena munculnya pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan akidah Islam yang dibawa oleh orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Kemudian terakhir beliau menjelaskan tentang contoh kitab-kitab akidah, yang kitab-kitab akidah tersebut itu diberikan tema judul dengan nama As-Sunnah. Semua disebutkan beberapa contohnya. Dan di antara para ulama yang menulis kitab akidah adalah Imam At-Tahawi. Kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa kutibat 'alaiha syuruhun, dan ditulislah atas kitab Aqidah At-Tahawiyah ini syuruhun, syarah-syarah, penjelasan-penjelasan. Jadi para ulama itu berusaha mensyarah, menjelaskan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ini. Hawali sab'ata syuruh, itu ada sekitar 7 syarah, 7 kitab yang mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Walakin la takhlu min akhta'in, akan tetapi syarah-syarah tersebut itu tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Jadi ada kesalahan-kesalahan di dalam kitab-kitab syarah tersebut. Li'anna alladhina allafuha kanu ala manhajil mutaakhirin, karena orang-orang yang menulis kitab syarah tersebut itu berada di atas manhaj al-mutaakhirin, yaitu manhajnya orang-orang belakangan. Maka falam takhlu syuruhuhum min mulahadzat wa mukhalafah lima fi aqidatit tahawi. Maka syarah-syarah mereka ini itu tidak lepas dari mulahadzat, dari komentar-komentar, wa mukhalafah, dan penyelisihan-penyelisihan terhadap apa yang terdapat di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ini. Illa syarhan wahidan, kecuali satu syarah. Ini yang paling baik. Fima na'lam, berdasarkan yang kami ketahui. Wa huwa syarhul Izz ibni Abil Izz rahimahullah. Itu syarah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Izz bin Al-Izz ibni Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Al-masyhur bi Syarh At-Tahawiyah, yang kitabnya itu masyhur dengan sebutan Syarah At-Tahawiyah. Jadi kalau ulama mengatakan Syarah At-Tahawiyah, maka
pandangan kita akan terfokus pada syarah yang ditulis oleh Imam Al-Izz Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Wa hadza min talamizi Ibn Katsir. Ya, jadi Al-Imam Al-Izz ini diantara muridnya Al-Imam Ibn Katsir fi ma yadhhar, berdasarkan yang terlihat, yang nampak. Wa qad dhammana syarhuhu hadza manqulat min kutub Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Dan syarah Al-Izz Ibni Abil Izz ini menghimpun nukilan-nukilan dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa min kutubi Ibnul Qayyim, dan juga dari kitab-kitab Ibnul Qayyim, wa min kutubil a'immah, dan juga dari kitab para imam. Fahuwa syarhun hafil, maka dia adalah syarah yang sangat kaya. Itu kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, itu yang ditulis oleh Imam Ibn Abil Izz. Jadi dia syarah kaya dengan kandungan-kandungan faidah-faidah. Wa kana al-ulama'u ya'tabiruna alaihi wa ya'tanuna bih. Dan para ulama kita itu bersandar kepada kitab tersebut dan mereka memberikan perhatian terhadap kitab tersebut linaqawatihi wa sihhati ma'lumatih, karena kemurnian isinya murni isinya, wa sihhati ma'lumatih, dan benarnya maklumat yang ada di dalam kitab tersebut. Ya, fahuwa marji'un azim min maraji'i al-aqidah, dan dia merupakan marji', yaitu rujukan. Jadi antara rujukan yang besar dari rujukan-rujukan kitab-kitab akidah. Jadi para ulama banyak merujuk kepada syarah Aqidah Tahawiyah ini dalam perkara akidah. Wal muallif kama dzukir, dan penulis sebagaimana disebutkan, allafa hadhil aqidah ala mazhabi ahli sunnah wal jamaah. Dan penulis sebagaimana disebutkan menulis akidah ini ala mazhabi ahli sunnah wal jamaah umuman. Itu berdasarkan mazhab ahlus sunnah wal jamaah umuman, secara umum. Wa minhum al-imam Abu Hanifah, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, dan dia adalah aqdamul a'immah al-arba'ah. Dia adalah imam yang terdepan dari imam yang 4. Ya, dia yang pertama muncul dari imam 4 ini. Wa adrakat tabi'in, dan al-Imam Abu Hanifah ini menemui banyak tabi'in. Wa rawa anhum, dan meriwayatkan dari para tabi'in. Bahkan sebagian ulama menukil bahwa Imam Abu Hanifah ini termasuk tabi'in, karena beliau sempat bertemu dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Dan kalau dia sempat bertemu dengan Anas bin Malik, maka dia adalah seorang tabi'in. Ini menurut sebagian ulama kita. Wa kadzalika sahibahu, demikian pula dengan dua sahabat dari Imam Abu Hanifah, dengan sahabat pada sebenarnya adalah muridnya, yaitu Abu Yusuf wa Muhammad bin Syaibani. Muhammad Asy-Syaibani, itu Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Ini dua sahabatnya. Wa immatul mazhabil Hanafi, dan imam-imam mazhab Hanafi. Artinya demikian pula kedua murid beliau yang disebutkan akidahnya di dalam kitab ini. Zakara aqidatahum wa annaha muwafaqah li madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Beliau menyebutkan akidah mereka, dan bahwasanya akidah mereka ini yaitu akidah Imam Abu Hanifah dan dua sahabatnya serta imam-imam mazhab Hanafi, bahwasanya mereka muwafaqah li madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Bahwa mereka ini akidahnya itu sejalan dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wa fi hadza raddun 'ala al-muntasibina il Hanafiyah. Dan dalam hal ini
ada bantahan. Jadi sini bantahan terhadap orang-orang yang menisbahkan diri kepada Al-Hanafiyah, kepada mazhab Al-Hanafiyah fil waqtil hadir, ya di masa ini, di masa sekarang ini, atau fil usuril mutaakhirah, atau di masa-masa terakhir. Yantasibuna ilal Hanafiyah, mereka menisbahkan diri kepada Al-Hanafiyah, wa yukhalifuna Abu Hanifah fil aqidah, tapi mereka menyelisih Abu Hanifah di dalam masalah aqidah. Fahum yamshuna ala madhhabihi fil fiqh faqat, mereka berjalan di atas mazhabnya al-Imam Abu Hanifah itu hanya di dalam masalah fikih saja. Wa yukhalifunahu fil aqidah, dan mereka menyelisih al-Imam Abu Hanifah di dalam masalah aqidah. Fa ya'khuduna aqidata alil kalam wal mantiq, lalu ya pengikut Hanafiyah di masa-masa sekarang ini mereka mengambil akidah ahlul kalam dan ahli mantik, yaitu filsafat. Ya, padahal kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhab Hanafi. Ya. Ketika kita lihat fikihnya, Masya Allah, Hanafi. Tapi ketika dia berbicara tentang akidah, mazhabnya bukan lagi Hanafi tapi filsafat. Ya, akidahnya filsafat, ahlul kalam. Ini tentu sesuatu yang sangat tidak tepat. Seharusnya kalau kita percaya kepada Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih, kita harus percaya juga beliau dalam masalah akidah. Bahkan kita harus lebih percaya beliau dalam masalah akidah kalau kita percaya beliau dalam masalah fikih. Ya kan, logikanya seperti itu. Kalau Anda yakin Imam Abu Hanifah ini imam, maka jangan cuma ambil saja fikihnya, tapi yang paling penting diambil adalah akidahnya. Karena akidah inilah yang menyelamatkan seseorang. Ya, akidah inilah yang menjadi fasil, pembeda, ya, antara antara kebenaran dan kesesatan, antara kekufuran dan ya Islam. Tayyib. Wa kadzalika hadatsa fi Syafi'iyah. Demikian juga yang terjadi pada mazhab Syafi'iyah, al-mutaakhirin minhum. Mazhab Syafi'i yang terakhir di antara mereka. Yukhalifuna al-Imam Asy-Syafi'iyah fil aqidah. Mereka menyelisih al-Imam Asy-Syafi'i di dalam masalah aqidah, wa innama yantasibuna ilaihi fil fiqh. Ya, namun mereka hanya menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i dalam masalah fikih saja. Wa kadzalika katsirun minal malikiyah al-mutaakhirin. Demikian pula yang terjadi pada kebanyakan mazhab Malikiyah yang terakhir, itu yang akhir-akhir. Laisu ala aqidatil Imam Malik, mereka tidak berada di atas akidahnya Imam Malik. Padahal akidahnya Imam Malik itu jelas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana akidah dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi banyak orang yang hanya menisbahkan diri kepada mazhab fikih Malikiyah, Syafi'iyah, tapi tidak mengambil bagaimana akidah dari al-Imam Asy-Syafi'i dan akidah dari al-Imam Malik. Seakan-akan mereka tidak percaya al-Imam Malik dalam masalah akidah, demikian pula dengan al-Imam Asy-Syafi'i, ya, sehingga mereka lebih lapang untuk mengambil akidah Asy'ariyah, akidah Mu'tazilah, ya, dan akidah filsafat. Waliyadzubillah. Lakinnahum ya'khuduna min mazhabi Malik fil fiqh faqat. Ya. Akan tetapi mereka mengambil dari mazhab Malik itu dalam fikih saja. Ammal aqidah fahum ashabu turuqin wa ashabu mazahibin mutaakhirah. Adapun dalam masalah aqidah, maka mereka adalah pengikut ya tariqat-tariqat, ya, jalan-jalan yang bukan jalannya Rasulullah, wa ashabu mazahibi al-mutaakhirah, dan mereka adalah pengikut mazhab-mazhab yang belakangan, yaitu mazhab Khalafi, bukan mazhabnya Salafi. Ya, mazhab-mazhab belakangan yang banyak menyimpang dan banyak menyelisihi ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau mengatakan fa fi hadhil aqidah,
Maka di dalam fa fi hadhihi al-aqdiyah raddun ala haula'i wa amsalihim mimma yantasibuna ila al-a'immah. Ya, maka dalam akidah-akidah ini ya, terdapat bantahan atas mereka-mereka dan yang semisal mereka dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada para imam wa yatamadhhabuna bi mazahibil a'immatil arba'ah, dan mereka bermazhab dengan mazhab-mazhab imam yang 4, wa yukhalifunahum fil aqidah, namun mereka menyelisihi para imam tersebut di dalam masalah aqidah, kal asy'ariyah, seperti asy'ariyah, mazhab asy'ariyah ya, yantasibuna ilal Imam Abi Hanifah al-Asy'ari fi mazhabi al-awwal. Ya, jadi al-Asy'ariyah itu pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Mereka menisbahkan ya, kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari fi mazhabil awal, dalam mazhabnya yang pertama. Wa yatrukuna ma taqarrara wastaqarra alaihi akhiran min mazhabi ahli sunnah wal jamaah. Jadi Asy'ariyah pengikut Abul Hasan al-Asy'ari ini menisbahkan diri mereka kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam masalah akidah, tapi berdasarkan pendapat Imam al-Asy'ari yang pertama, itu mazhab Asy'ariyah. Ya, bahkan sebelumnya Imam Abul Hasan itu berpaham Mu'tazilah, menolak seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Ya, kemudian beliau menerima nama dan sifat Allah, tinggal beberapa yang ditolak, yang tidak diterima. Ya, ini mazhab Asy'ariyah yang kedua. Kemudian yang terakhir, ya, beliau berlepas diri mazhab Asy'ariyah dan beliau ya, memegang teguh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan disebutkan beliau naik ke mimbar, kemudian beliau melepas ya, pakaian beliau dan mengatakan, saya melepaskan akidah ini, itu akidah yang menolak sebagian sifat-sifat Allah, ya, seperti saya melepaskan baju. Artinya dia bertobat dari mazhab itu. Ya, dan beliau punya kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ini kitab akidah yang beliau sempat tulis. Ya, yang tentu sudah sangat bertentangan dengan akidah beliau yang pertama dan yang kedua. Ya. Jadi banyak orang yang mengatakan ini akidahnya Imam Al-Asy'ari, tapi padahal bukan itu akidah beliau yang terakhir. Ya, kalau akidah beliau yang terakhir, ini kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ya, beliau bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhir ya kehidupan beliau. Dan itulah yang beliau jalani, yang beliau pilih di akhir hidup beliau. Wallahu a'lam. Kemudian berkata Imam At-Tahawi rahimahullah, naqulu fi tauhidillah, kami mengatakan dalam masalah tauhidillah, dalam masalah pengesaan terhadap Allah, mu'taqidina bi taufiqillah, ya, berkeyakinan dengan taufik dari Allah, innallaha wahidun, sesungguhnya Allah itu wahidun, satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu baginya, itu bagi Allah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, naqulu, kami mengatakan ai na'taqidu, naqulu ai na'taqidu, kami mengatakan yaitu kami meyakini fi tauhidillah azza wa jal, dalam masalah tauhidillah, pengesaan terhadap Allah azza wa jal, wa tauhid, dan tauhid secara bahasa ini masdaru wahada. Jadi dia masdar dari kata wahada. Jadi tauhid ini kata masdar, kata asal. Dari apa? Dari wahada, yuwahidu tauhidan. Ya, masdarnya tauhid. Apa makna wahada dan tauhid? Idza ja'ala syai' wahidan. Idza ja'ala syai'a wahidan, itu apabila menjadikan sesuatu satu. Jadi kalau kita menjadikan sesuatu satu, ya, maka itulah yang dimaksud dengan tauhid. Ini secara bahasa.
Ya, ini secara bahasa. Wa syar'an, adapun at-tauhid secara syar'i, ya, atau secara istilah syar'inya, ini adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Itu mengisahkan Allah dalam ibadah. Wa tarku ibadatan ma siwa, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya. Jadi ini makna tauhid. Itu mengisahkan Allah dalam ibadah. Dalam semua ibadah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsamu thalathatun, dan pembagian tauhid ini ada 3. Dan pembagian ini bil istiqra'i min kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembagian 3 tauhid ini berdasarkan istiqra'. Ya, itu kajian terhadap kitabullah dan sunnah. Jadi ketika kita membaca kitabullah, kita perhatikan, kita teliti. Ketika Al-Qur'an dan sunnah berbicara tauhid, maka tauhid yang mereka bicarakan, yang disebutkan di situ, itu tidak lepas dari 3. Jadi pembagian ini bukan dibuat-buat, harusnya bukan diada-adakan, dikhayalkan, tapi berdasarkan penelitian, berdasarkan penelusuran para ulama. Ketika membaca kitabullah dan sunnah, kitab dan as-sunnah ketika berbicara tauhid tidak lepas dari 3 ini. Wa hadza ma taqarrara alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Dan pembagian ini adalah berdasarkan yang ditetapkan oleh mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Maka faman zada qisman rabi'an, maka barang siapa yang menambah bagian yang keempat, ya 4 tauhid, atau khamisan, atau 5 pembagian tauhid, maka fahuwa ziyadatun min indi, maka itu adalah pembagian yang datang dari dirinya sendiri. Ya, pembagian yang datang dari dirinya sendiri. Karena Al-Quran ketika berbicara tauhid ini tidak lepas dari 3. Ya, tidak lepas dari 3. Maka kalau menambah tauhid, apa yang kau tambah? Ya, makanya ada yang menambah tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah, yaitu mengisahkan Allah di dalam masalah hukum. Maksudnya kita wajib untuk berhukum dengan hukum Allah, tidak boleh dengan hukum selain Allah. Ya. Tauhid hakimiyah ini tidak perlu dijadikan bagian yang keempat. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam tauhid rububiyah. Ya, dia sudah masuk dalam tauhid rububiyah, masuk dalam cakupan tauhid rububiyah. Maka tidak perlu lagi dikhususkan tauhid hakimiyah. Dan ternyata setelah diteliti, ya, orang-orang yang menambahkan tauhid hakimiyah itu punya maksud-maksud tertentu dengan pembagian yang keempat itu. Apa maksudnya? Itu bahwa orang yang berhukum dengan hukum selain Allah secara mutlak, maka dia telah syirik. Ya, dia telah syirik. Ya, betul dia syirik, tapi dia mutlakkan tanpa perincian. Ya, kan seseorang itu kufur ketika melakukan perbuatan kufur tidak serta-merta langsung kafir. Ya, maka tidak boleh dimutlakkan. Maka dia membagi tauhid, tambah tauhid yang tauhid hakimiyah, ya, dengan ini sebagai alasan untuk nanti mengkafirkan, ya, dan mengeluarkan dari Islam penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam, hukum Allah. Maka diangkatlah dalil wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Padahal Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, menafsirkan kufur yang dimaksud dalam ayat itu adalah
kufrun duna kufrin. Itu kufur yang bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam, tapi kufur asghar. Tapi dari kufur asghar ini bisa menjadi kufur akbar kapan? Ketika dia meyakini bahwa hukum selain Allah ini lebih baik. Ya, lebih baik dari hukum Allah. Ya, atau dia meyakini sama baiknya dengan hukum Allah, sama aja. Ya. Atau dia meyakini boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Maka kalau dia meyakini salah satu dari tiga ini, maka dia kufur. Ya, maka dia telah melakukan amal kekafiran. Tapi kafirkah dia secara muayyan, secara pribadi? Ini perlu diperhatikan lagi syarat-syarat dan penghalang-penghalang kekafiran. Ya, karena saya katakan tadi, seseorang yang melakukan perbuatan kufur, ya, seorang yang melakukan perbuatan kufur, anggaplah dia berhukum dengan hukum selain Allah dan meyakini bahwa hukum ini lebih baik dari hukum Allah. Hukum ini lebih baik dari hukum Allah. Dia meyakini seperti kafir, tapi tidak boleh langsung kita kafirkan secara muayyan sampai terpenuhi syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ini penting. Ya. Ini sekilas tentang orang-orang yang membagi tauhid yang keempat, ya tauhid hakimiyah. Ternyata ada udang di balik batu, ada maunya. Itu untuk ya menyebarkan faham mereka, pemahaman khawarij mereka, ya untuk mudah-mudah mengkafirkan penguasa. Ya, khususnya negeri-negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, adapun negeri kita zaman dimuliakan oleh Allah, ya, dia tidak berhukum dengan hukum Allah itu pada sebagian hal. Ya, pada sebagian hal. Tapi untuk hal yang lainnya dan lebih banyak itu berhukum dengan hukum Allah. Apa contohnya? Salat, alhamdulillah salat ditegakkan. Bahkan diatur waktunya. Puasa diatur. Haji diatur. Ini hukum Allah atau bukan? Hukum Allah ya jamaah. Ya, apa yang ditetapkan bukan dengan hukum Allah, ya seperti orang yang mencuri tidak dipotong tangannya, ya orang yang berzina tidak dirajam, ya itu diantara penyelisihan. Ya, tapi ketika hukum Allah itu tidak sempurna ditegakkan di satu negeri, tidak mesti bahwa mereka itu bukan negeri Islam, karena sebagian orang membatasi negeri Islam itu hanya dalam masalah hukum pidana saja. Ada masalah hukum pidana. Kalau dia mencuri dipotong tangannya, berzina dirajam. Itulah hukum Islam dan itulah negeri Islam menurut mereka, dibatasi itu saja. Padahal bukan itu saja. Hukum Islam itu luas. Ya, nah, alhamdulillah negeri kita dijelaskan oleh para ulama sebagai negeri Islam. Kenapa? Karena azan berkumandang di mana-mana. Dan Nabi SAW ketika hendak menyerang satu negeri, di subuh hari ditunggu waktu subuh. Kalau ada azan maka tidak diserang, karena itu tanda mereka Muslim. Ya, kalau ada azan tidak diserang. Kalau tidak ada azan di subuh hari mereka diserang. Nah, sekarang negeri kita berapa yang mengumandangkan azan? Waktu subuh, ribuan masjid, ratusan ribu masjid di seluruh Indonesia, semua azan di waktu subuh. Ya, azan di waktu subuh. Ya, ini menjadi syiar di negeri kita. Maka dengan alasan apa kita mau mengatakan bahwa negeri kita ini bukan negeri Islam? Tayyib. Maka kata beliau, barang siapa yang menambah bagian yang keempat atau kelima, maka fahuwa ziyadatun min indi, maka itu adalah tambahan dari dirinya sendiri. Li'anna al-a'immata qassamu at-tauhid ila aqsamin thalathah, karena para ulama itu membagi tauhid kepada tiga bagian, ya, minal kitab was sunnah, ya, berdasarkan Alkitab dan sunnah. Maka fakullu ayat Al-Quran wal ahadith fil aqidah la takhruj an ahdil aqsam al-thalatha. Maka setiap ayat dan hadis-hadis di dalam masalah akidah itu tidak keluar dari pembagian tiga tauhid ini. Al-awwal, tauhid yang pertama,
adalah tauhidur rububiyah, adalah tauhid rububiyah, tauhidur rububiyah. Itu mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Apa itu? Wa huwa tauhidullah ta'ala wa ifraduhu bi af'alihi. Itu mengesahkan Allah Ta'ala wa ifraduhu, dan menunggalkan Allah bi af'alihi, dengan perbuatan-perbuatannya. Maksudnya Allah itu esa di dalam perbuatan-perbuatannya. Apa contoh perbuatan Allah? Kal khalqi, seperti menciptakan. Maka wajib kita yakini Allah itu esa di dalam menciptakan. Tidak boleh kita yakini bahwa di sana ada pencipta selain Allah. Tidak ada. Ya. War rizqi, dengan pula dengan dalam memberi rezeki. Allah esa di dalam memberi rezeki. Di sana tidak ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita yakini yang memberi kita rezeki adalah selain Allah. Tidak. Yang berikan kita rezeki Allah. Kalau ada rezeki yang datang dari manusia, maka itu adalah jalan yang Allah sudah tetapkan. Artinya asalnya dari Allah, cuma dia adalah sebab perantara untuk kita mendapatkan rezeki. Wal ihya, menghidupkan. Ini perbuatan Allah, menghidupkan. Allah esa di dalam menghidupkan. Tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu pun selain Allah yang bisa menghidupkan. Iya. Wal imatah, dan mematikan. Ini perbuatan Allah. Kita wajib meyakini Allah esa di dalam mematikan. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh, mematikan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun ada punya niat membunuh, kalau Allah tidak menghendaki dia mati, maka dia tidak akan mati. Ya, dia tidak akan mati. Walaupun Allah menghendaki seseorang itu hidup, bahkan seluruh manusia maut orang ini hidup, kalau Allah menghendaki dia mati, dia akan mati. Ya. Allah esa. Wa tadbiril kaun, dia pula dengan dalam mengatur alam semesta ini, itu Allah esa. Ya, tidak ada Tuhan yang lain yang mengatur alam semesta ini. Ya, tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Falaysa hunaka rabbun siwahu subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Maka di sana tidak ada Rabb, ya, selain Allah. Maksudnya Rabb di sini adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, penguasa yang menghidupkan dan mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb, ya, al-alamin. Apa makna al-alamin? Ya, kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Jadi kita ini manusia alam, langit dan bumi itu alam, arsy itu alam, surga dan neraka alam, binatang-binatang itu alam, ya, air ini alam, semua, segala sesuatu selain Allah itu alam. Rabbil alamin, Allah Rabbnya alam semesta, ya, segala sesuatu selain Allah. Al-qismu tsani, kemudian bagian yang kedua dari tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah atau biasa juga dinamakan tauhid ibadah. Ya. Li'anna al-uluhiyata maknaha ibadatullah azza wa jalla bimahabbatihi wa khaufihi wa rajaihi. Karena uluhiyah itu maknanya adalah beribadah kepada Allah. Jadi mana tauhid uluhiyah itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ketika kita beribadah, tujuan ibadah kita cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi uluhiyah maknanya adalah beribadah kepada Allah bimahabbatihi wa khaufihi wa rajaihi wa ta'ati amrihi wa tarki ma nahaa an, fa huwa ibradullah ta'ala bi af'alil ibad allati syara'aha lahum. Ya. Jadi makna uluhiyah adalah beribadah kepada Allah dengan mencintainya. Ya, jadi mencintai Allah ini ibadah. Mencintai Allah adalah ibadah. Ya, tentunya cinta yang menumbuhkan keinginan untuk beribadah. Cinta yang menumbuhkan kerinduan untuk selalu dekat dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan
yang dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah dengan harapan nanti dia bisa bertemu Allah. Wa khaufi, ya, dan takut kepada Allah. Ini juga ibadah, takut kepada ibadah. Takut kepada Allah itu ibadah, yaitu takut yang mendorong seorang untuk mentaati Allah, menjauhi larangannya. Ya, seseorang kalau takut kepada Allah, maka dia tidak akan bermaksiat. Ya, ditawari maksiat atau ada peluang untuk bermaksiat, tidak ada yang takut, tidak ada yang tahu. Kalau saya lakukan ini tidak ada yang tahu. Ya, tapi karena takut kepada Allah, takut dengan azabnya, takut dengan murkanya, ya, takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyingkap maksiatnya di dalam seluruh manusia, maka dia tinggalkan maksiat itu. Wa rajaihi, berharap kepada Allah, ini juga ibadah. Ya, raja, harapan yang mendorong dia untuk beribadah, taat kepada Allah. Ini ibadah. Ya, karena dia berharap kepada Allah, maka dia beribadah supaya dia mendapatkan apa yang Allah janjikan, berupa syurga dan kebaikan-kebaikan. Wa ta'ati amri, dan kita beribadah kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya, wa tarki ma naha an, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ifradullah taala bi af'alil ibad, maka tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba allati syara'aha lahum, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah ini lahum, yaitu untuk manusia, untuk mereka. Ya, jadi dia menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah. Ya, dan ibadah yang dimaksud adalah apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Bukan ibadah berdasarkan, ya, berdasarkan menurut kita, bukan. Ya, karena di sana banyak ibadah-ibadah yang dilakukan manusia yang dia murnikan hanya kepada Allah, ya, tapi bukan ibadah menurut Allah, ya, bukan ibadah menurut syariat Allah, tapi ibadah yang mereka buat-buat. Tayyib. Al-qismu tsalits, kemudian bagian yang ketiga dari tauhid adalah tauhidul asma'i was sifat, yaitu tauhid asma was sifat, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana itu? Artinya bagaimana mengesahkan Allah di dalam nama dan sifatnya? Wa huwa itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Jadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, au atsbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat, atau menetapkan apa yang ditetapkan untuk Allah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat. Jadi mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat. Kalau Allah sebutkan dirinya dengan sifat-sifat tertentu, dengan nama-nama tertentu, maka sifat dan nama ini wajib untuk ditetapkan bagi Allah, karena Allah sendiri yang mensifati dan menamai dirinya dengan sifat dan nama itu. Misalnya Allah mengatakan wa huwas samiul basir, Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Berarti Allah punya nama As-Sami' wal Basir. Maka wajib kita tetapkan nama ini. Ya, tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita serupakan sifat itu dengan makhluknya. Ya, tidak boleh kita simpangkan maknanya dan seterusnya. Demikian pula menetapkan nama dan sifat bagi Allah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah atau menamai Allah dengan nama-nama tertentu, maka wajib kita tetapkan. Seperti misalnya Nabi mengatakan innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah itu thayyib, artinya Allah Maha thayyib, Maha baik. Maka sifat nama ini wajib untuk ditetapkan bagi Allah. Allah memiliki nama At-Thayyib. Ya, itu At-Thayyib min kulli naqsin. Allah baik, ya, dari seluruh kekurangan-kekurangan. Artinya Allah al-munazzah, ya, min kulli naqsin. Artinya Allah bersih, bebas dari semua cacat dan kekurangan-kekurangan. Tayyib. Wa tanzihuhu amma nazzahu anhu nafsuh, dan mensucikan Allah, membersihkan Allah
dari apa-apa yang Allah bersihkan dirinya dari hal itu. Ya, artinya ada sifat-sifat yang Allah bersihkan dirinya dari sifat itu. Allah berlepas diri dari sifat itu. Seperti sifat bahwa Allah punya anak. Ini Allah sifat apa? Allah nafikan dari dirinya sifat ini, bersihkan dari dirinya dengan Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, ya, walam yakul lahu kufuwan lam yalid walam yulad. Ya, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Maka Allah membersihkan dirinya dari sifat punya anak dan punya bapak. Jadi Allah tidak punya anak, Allah tidak punya bapak. Ya. Jadi membersihkan Allah dari sifat-sifat, nama-nama yang Allah bersihkan dirinya dari sifat dan nama itu. Maka tidak boleh kita namai Allah dengan nama itu atau sifat Allah dengan sifat itu. Ya. Kan dalam Al-Quran ada nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, ada sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan ada juga sifat yang Allah bersihkan dirinya dari sifat itu, bahwa Allah tidak bersifat seperti itu. Ya. Seperti la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, Allah itu tidak disentuh oleh rasa kantuk dan tidak pula tidur. Allah tidak kantuk dan Allah tidak tidur. Maka wajib untuk kita bersihkan Allah, ya, dari sifat ini. Itu Allah tidak ngantuk. Maka tidak boleh kita mengatakan, ya, bahwa Allah itu mengantuk dan seterusnya. Apalagi Allah tidur. Ya. Wa nazzahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal uyub wan naqais. Dan wajib untuk kita membersihkan Allah dari nama dan sifat yang Rasulullah bersihkan Allah dari nama dan sifat itu. Ya, itu berupa kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Tidak boleh kita nisbahkan satu sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat aib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu berarti kita sudah, ya, menyelisihi tauhidul asma was sifat. Maka fakullul ayat allati tatahaddatsu an af'alillah fa innaha fi tauhidir rububiyah. Maka semua ayat yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, maka itu, ya, dimasukkan dalam tauhid rububiyah. Berarti itu tauhid rububiyah. Wa kullul ayat allati tatahaddatsu 'anil ibadati wal amri biha wad da'wati ilaiha fa innaha fi tauhidil uluhiyah. Dan setiap ayat, semua ayat yang berbicara tentang ibadah dan perintah untuk beribadah dan berdakwah kepada itu, maka itu masuk dalam cakupan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Wa kullul ayatil lati tatahaddatsu 'anil asma'i was sifati lillahi 'azza wa jalla fa innaha fi tauhidil asma'i was sifat. Dan setiap ayat yang berbicara tentang nama dan sifat-sifat bagi Allah, maka sesungguhnya itu masuk dalam cakupan tauhid al-asma was sifat. Wa hadhihi al-aqsam ats-tsalatsah al-matlub minha huwa tauhidul uluhiyah. Dan tiga pembagian tauhid ini, al-matlubu minha, yang dituntut darinya adalah tauhidul uluhiyah, adalah tauhid uluhiyah. Ya, inilah yang paling dituntut. Kenapa? Li'annahu alladzi da'at ilaihi ar-rusul. Karena tauhid inilah para rasul mengajak kepadanya. Jadi semua rasul itu mengajak kepada tauhid uluhiyah. Ya, mulai dari Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Syuaib, dan yang lainnya. Itu mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Semua mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian ilah sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi mengajak kepada tauhid ini. Tidak ada nabi yang khusus mengajak kepada tauhid rububiyah, tidak ada. Ya. Wa nazalat bihil kutub, dan karena tauhid uluhiyah inilah
kitab-kitab diturunkan. Allah menurunkan kitab Al-Quran. Demikian pula kitab yang lainnya sebelum Al-Quran ini diturunkan ya untuk mengajak manusia kepada tauhid uluhiyah. Itu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah dan tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qama min ajlihil jihad fi sabilillah. Ini wa qama min ajlihil jihadu fi sabilillah. Dan jihad di jalan Allah itu tegak karena tauhid uluhiyah. Jadi kenapa terjadi peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan di zaman nabi-nabi terdahulu terjadi peperangan. Kenapa jamaah dimuliakan oleh Allah? Karena tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Hatta yu'badallahu wahdah. Ya, hingga Allah Subhanahu wa taala itu disembah satu-satunya, wa tutraku ibadatan ma siwa, dan peribadatan kepada selain Allah itu bisa ditinggalkan. Ya. Jadi ini kenapa dikatakan tauhid uluhiyah dialah tauhid yang paling dituntut. Ya, karena alasan-alasan yang beliau sebutkan. Ya. Karena itulah yang diajak seluruh rasul. Kitab diturunkan karena tauhid uluhiyah dan jihad tegak itu karena tauhid uluhiyah. Ya. Amma tauhid rububiyah, adapun tauhid rububiyah, wa minhu tauhidul asma'i was sifat, di antaranya adalah tauhid al asma' was sifat. Ini falam yunkirhu ahadun. Jadi kenapa para nabi rasul tidak khusus mengajak kepada tauhid rububiyah? Karena tauhid rububiyah itu lam yunkirhu ahadun minal khalqi. Itu tidak ada seorang pun dari makhluk yang mengingkarinya. Tidak ada makhluk yang mengingkarinya. Ya. Bahkan orang-orang yang dengan lisannya mengatakan saya tidak percaya Allah itu bohong. Ya, seperti Fir'aun. Fir'aun dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, itu cuma mulutnya saja. Sebenarnya hatinya meyakini keberadaan Allah, meyakini keesaan Allah di dalam rububiyahnya. Ya, bisa dilihat di dalam surah An-Naml ayat yang ke-14. Allah bongkar isi hatinya Fir'aun. Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Jadi Fir'aun dan pengikutnya jahadu biha, itu mengingkari. Ya, mengingkari Allah. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Namun mereka yakin. Ya, diri-diri mereka itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi kenapa dia ingkari? Zulman wa uluwan. Dia mengingkari itu karena kezaliman dan karena kesombongannya. Ya. Dan Musa juga mengatakan dalam surah Al-Isra ayat yang kedua 102. Qala laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Ya. Musa mengatakan qala laqad 'alimta. Sungguh engkau telah mengetahui ma anzala haula, bahwa tidak ada yang menurunkan hal-hal tersebut kecuali Allah, pencipta langit dan bumi. Ya, engkau melihatnya, engkau tahu itu. Jadi Musa engkau tahu, artinya Fir'aun memang tahu. Ya, Fir'aun memang mengetahui. Cuma karena kesombongan, ya, karena kezalimannya, dia mengingkari itu dengan lisannya, tapi hatinya, ya, hatinya meyakini. Ini istilahnya tajahul. Ya, hanya berpura-pura bodoh, berpura-pura tidak mengetahui padahal dia mengetahuinya. Ya, orang-orang komunis, ya, yang meyakini tidak ada Tuhan itu bohong. Mulut mereka saya mengatakan seperti itu, tapi hakikatnya hati mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masalah tauhid rububiyah itu semua manusia tahu. Maka tidak difokuskan dakwanya para rasul kepada tauhid rububiyah, tapi kepada tauhid uluhiyah. Di sini banyak terjadi penyimpangan. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini dulu. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.